Oke, semuanya baik lagi sama kita di Boni dan Dicul, mantap. Yeay, Yeay. appreciate for diri sendiri. Jadi di studio kita ini udah berbeda sekarang, Bon. Benar, Cul. Yang biasanya kemarin kan latarnya buku, mulu Iya. pusing pala gue penat. Kesana kita kayak Albert Einstein banget tuh. Betul, Iya, makanya. baca buku mulu. Padahal pas dibuka bukunya lah rayap semua nih, rayap. Rayapan cuman buat hiasan doang. Gitu. Karena jarang dibaca mungkin Jarang ya. baca. Akhirnya udahlah daripada, aduh sayang deh buku terlalu Betul. pinter ngecapnya ya kan. Betul. Ini kan lampu-lampu gemerlap aja. Sadis. Pas banget sama gaya hidup lu yang gemerlap itu. Gemerlap. Lu gelap, hidup lu gelap ya, Bon. Buset, Jadi gelap. ini apa nih? Maksudnya lo mengarahkan ke arah sisi utara sini dengan latar belakang lampu kerlap-kerlip gini bagaimana? Apa tuh Karena maksudnya? kalau di dunia properti, Col, Ya, ini kan itu hook gitu kan. hook. Oh iya Eh, benar. hook tuh mencerminkan tuh cemerlang rumah lo Benar. gitu. Kalau dilihat dari sisi feng shui juga. Feng Shui juga cemerlang. Kalau misalnya kita datar, ya kan, itu istilahnya namanya tusuk sate. Nggak bagus tuh. Oh Datar iya, tuh, tusuk makanya sate ya. Video-video kita sebelumnya tuh tusuk sate tuh. Oh iya. Datar aja kagak ada Bener, belakang bener, background. Ini kan ada Feng Shui-nya kayak ya ada Iya, benar. ada hooknya gitu lah saya kalau di istilah-istilah Chinese ya. Iya, tapi ini kita nggak terlalu horor kali ya, karena kan ini kan gue kalau gue lihat-lihat sih latar ini udah kayak dark down ya. Senoparty banget lah. Bukan kayak dark down sih, kayak lapo kayaknya deh. Untung, Kayak lapo ya? untung lampunya satu warna doang, warna kuning. Coba gue bikin warna-warni itu lampunya. Waduh. Udah kayak ini, toko konter. Sama di sini ada minyak-minyak wangi kolon tuh. Awas stiker, awas hati-hati. Gitu, Col. Oke. Kayaknya kurang afdol nih, Col. Kita nggak ngebahas sesuatu ya, Col ya. Iya, pastinya dong. Bener banget. Nah, terus apa sih yang mau kita bahas ini, Bro Dicul? Jadi gini, Bro. Hari ini tuh kan gue ngeliat kayaknya berita di mana-mana tuh lagi hot-hot banget nih. Benar. Banyak selain cewek-cewek yang kemarin kita temuin yang hot-hot, berita yang sekarang juga hot banget gitu. Oh, cewek-cewek yang kemarin tuh. Mm-mm. Hot dalam artian mulutnya pedes ya kan. Bener banget Iya, saking rewel juteknya Oh, makanya jadi aduh pedes banget. Ih, hot tuh cewek. Pedes. pedes banget ya gitu. Kayak gitu. Gua kasih hot cream juga nih lama-lama. Mulut tadi kasih hot cream gini. Jangan mulutnya dong. Apanya? Badan sininya kasih hot cream. Oh, itu sesuai dengan fungsinya. Iya, biar anget. Biar anget, Dan nanti kan ada kata-kata kayak kok gerah ya, Kak? Oh, buka aja bajunya untuk dikasih hot cream. Masa hot cream dikasih di baju Iya, ya kan? jadi, Yang iya. ada luntur baju lu. Kalau nggak robek tuh. Oke, Boni, tadi gua udah ngedenger di deket daerah-daerah kantor lu tuh lagi rame tuh. Rame apaan tuh? Ya kebetulan gua kan tadi kantor gua tuh domisilinya di daerah Ampera, Cul. Oh, Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan ya kan. Itu udah tuh di situ gue kerja ya kan. Nah, hari ini dari tadi gue tuh pas di kantor sekitar jam 7 pagi lah. Itu tuh bunyi mulu kayak bunyi-bunyi sirine apa sih strobo gitu polisi. Neno 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 iya. Ambulan atau ada geng-geng touring gitu. Gue kira tadinya pemadam kebakaran kan. Soalnya sering kenceng banget bunyinya. Oh, Bener bandir. Heeh. Wah, kebakaran nih. Ternyata pas gue teliti lagi, oh ternyata kantor gue ini deket dengan pengadilan, kantor Kejagung. pengadilan Kejagung Blok M. Oh, Kejagung Ini udah Blok M ya? kebakar, Oh, lagi iya. masa pembangunan sekarang nih. Oh iya iya. Apa yang ramai di situ? Kayaknya kuli lagi ngebangun tuh. Sama tukang gultik lagi masak. Banjir ya mas? Banjir itu istilah apaan ya? Kuahnya dibanyakin. Banyakin ya? Iya. Oh. Banjir ya, Bang, gitu kan. Ya istilahnya gitu, Tapi kuahnya banyak. dagingnya dikit banget. Gue kebanyakan jeroan. Itulah namanya strategi marketing, Col. Bangsat emang. Dikasih harga 78.000 ya dulu ya. Kalau sekarang udah 14.000 kali 14.000 ya. dengan porsi yang kalau misalnya istilah warteg nih, Hmm. lu kalau bisa beli di warteg nasi, bu nasi satu, disendokin nasi dari centongnya tuh 4 kali tuh, Iya. wah gak Gak banget, set kayak gunung kan. Heeh. Kalau lu ke gultik bang, atuh ya banjir, Heeh. cogi doang nih, tak udah kasih. Apa kenyang itu? Mana kerupuk gampang banget langsung alot ya. Pss, langsung mantep di kuahnya gitu loh. Saking panasnya kuahnya, Saking panasnya, Col. tapi Itu enak tapi ya gultik living legend sih, Col. Betul. Dari dulu sampai sekarang gak Bener. matinya ya kan. Itu pemersatu masyarakat di Masyarakat Jakarta. Jakarta tentunya. khususnya masyarakat sober.
Gila, gila. Iya. Gila, gila. Iya kan? Gila. Iya. Oke, baik. Terus ya udah, gue lihat ternyata kantor gue tuh dekat dengan pengadilan Jakarta Selatan. Dan ternyata gue lihat tuh di depannya itu ada banyak karangan bunga. Dan tulisannya itu Save Brigadir J, sama ada tulisannya semangat untuk Barada E. Iya, Barada E nggak salah katanya. Apaan nih? Ternyata sidang Ferdy Sambo diadain tadi hari ini nih di dekat kantor gua gitu. Iya. Oh, pantesan rame. Iya. Makanya tadi pas gua kesana kan, kepo gua nih Cul, pengen lihat nih sidangnya nih, ya kan. Ternyata pas gua kesana lah, gua lihat dari jauh, lah Sambo keluar nih. Keluar? Iya. Ngapain kok? Sambo keluar tuh dari apa sih, pengadilan keluar kan, jalan kaki gitu nyebrang, gue lihat. Lah Sambo nih. Gue lihat ngapain? Lah beli somai dia. Beli somai sama teh pucuk. Lah emang kalau di pengadilan dia nggak dikasih makan dulu? Enggak, maksudnya namanya ada nama teman gue namanya Samsirudin. Oh, Samsirudin. Oh, itu teman itu lu ya? Gue makanya gue kaget lah, ada Sambo tuh. Gue langsung gue samperin. Bo, lu ada aja sih. Lu ngapain di sini anjir? Ada ini nih apa mantan propam, kadif propam, Sambo juga tuh dalam. Lu ngapain di sini? Ntar lu ditangkap ya, gue nama lu sama ya kan. Ternyata dia bisa beli somai Sambo, bukan Sambo yang di dalam tapi. Berarti salah orang yang lo lihat. Iya. Aduh. Oh, tapi emang pada faktanya Ferdy Sambo lagi sidang di deket itu. Iya, lagi sidang di situ dalam ini kantin. Sidang di kantin. Iya, dalam gedung persidangannya lah. Masih nanya. Saksi mengatakan sambil makan gitu tuh, gimana sih? Ya enggak dong. Jangan saya gitu ya. Oke, Ferdy Sambo dinyatakan gitu ya. Gigi bolong. Gitu cuy. Jadi ya tapi gue lihat sih tadi persidangannya udah mulai sangat panas gitu kan. Terus kayak media-media udah pada ngumpul dari beberapa media yang ada di Indonesia ini kan. Betul. Wah, ramai sih tadi. Tapi yang gue lihat sih emang ya pengawalannya dengan pengawalan yang sangat ketat gitu Cul. Pastinya dong. Ya, dengan spekulasi bahwa Ferdy Sambo ini dispesialkan gitu. Ternyata kenapa dia memang dijaga seketat itu ya karena kan memang mantan bintang 2. Iya gitu, betul. Ya udah tersorot banget Irjen. Makanya dia dikawalnya bukan dalam bentuk pengawalan eksklusif, cuman ini dalam bentuk pengawalan untuk menanggulangi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya yang kayak misalnya ada keributan apa kan orang tersohor gitu. Benar. Iya kan? Kan dia orang yang sangat berpengaruh juga. Gitu. Makanya takutnya ada yang nyerang dari depan atau apa gimana. Ya, tapi alhamdulillah transaksi gelap entah apa ya kan, kan pengadilan ya kan. Buset, masih sempet ada transaksi gelap gimana ceritanya sih? Kerja sama di luar itu gitu. Iya, ada kesepakatan di luar sidang gitu kan dengan cara menyelundupi sesuatu barang berupa surat apa gitu-gitu. Makanya tugasnya Polri kenapa banyak banget di sekitar pengadilan ya itu untuk mengamankan. Nah, bukan untuk si Sambo ini privilege-nya tinggi gitu enggak gitu loh. Tapi ya alhamdulillahnya sih ya berjalan dengan lancar ya sidangnya. Iya, berjalan dengan lancar tadi. Makanya saking lancarnya gue lihat tadi sidangnya cuma sejam apa. Itu masih sidang STNK ya. Itu masih sidang ngantri ngambil SIM. Sidang penilangan tuh. Iya, sidang tilangan itu. Doang gila. Orang persiapannya sampai 24 jam, sidang sejam. Cepet banget. CS lagi nyapu ya. Baru gue bersihin nih lah udah selesai aja. Baru dibagi-bagiin catering tuh ya kan buat ini para pengamanannya. CS baru dikasih nasi kotak kan. Baru begini. Udah kelar sidangnya. Baru beres lagi gue bangku apa segala macam. Baru pengen buka kerupuk udang. Ya, kita harap sih semoga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku hukum berlaku dan ditegakkan secara seadil-adilnya gitu. Betul. Jadi nggak ada gap antara masyarakat dengan petinggi-petinggi publik yang terkena kasus juga gitu. Sama rata, sama rasa. Iya, kita semua saudara. Kita semua saudara. Betul. Gitu salah satu fenomena. Oh, salah satu fenomenanya. Iya, betul. Siapa tahu menyebutkan salah duanya atau salah tiganya. Buset, Jawa Tengah. Salah tiga Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah ya. Okay. Perbatasan Ambarawa. Ambarawa Solo. Soto ya gue lupa. Lah serius, kan gue tinggal di sana dulu. Oh iya. Tinggal sana dulu ya. Di Jogja, jadi tahu gue gitu. Terus apa aman, lagi? batik lancar di pas lu di sana. Aman, gue batik nyablon aja deh.
Orang kan nenun ya, aku nyablonnya. Orang mah di tenun ya kan dipanasin ini nyablon anjing simpel banget. Lu jadi pelakannya sama semua tuh, Itu jiplakannya. pasti yang di marketplace tuh yang harga-harga 30.000 tuh anjing. Yang tipis banget bahannya. Iya, biasanya kalau batik yang bagus kan ada bahan, Heeh. ada apa sih kayak pelapisnya lah gitu untuk Betul, ada ya kan? bahan-bahan Bahan-bahan apa namanya tuh tertentunya. bahannya halus itu apa sih namanya? Aduh lupa gue pokoknya Kodorai. Kalau Dora ya tambah gerah goblok gua. Inian kan dia bulu. Oh, bulu ya. Pokoknya ada bahan pengademnya Iya, Cul, pengadem ada. buat adem di kulit. Iya. Nah, yang 30.000 itu biasanya cuma kainnya doang udah. Mending kain katun. Ya katun. Iya, katun Jadi kalau doang. misalnya kena matahari transparan tuh badan lu kelihatan. Terus kalau setiap ke kondangan semua sama ya, anjing banget tuh. Oh, ada setidaknya ada 3 atau 4 orang yang sama dengan Iya baju yang lu lagi. pakai lah yang harga 30.000 itu. Malu gua. Iya. Ternyata pas lu datang set pakai baju yang beli itu lah sama semua kembar. Dan ternyata lagi ada acara gathering. Buset. Iya. Pas masuk lah ini bukan acara nikahan ini mah. Gue malah ke ini masakan Padang. Buset dah. Lagi begini ya, piring 7 biji di tangan. Jago banget emang tuh. Keren sih emang. Iya. Emang setiap restoran penuh dengan ini sih Bon. Ciri khas masing-masing skillnya ya, masing-masing. Betul. ya. Betul. Contohnya kayak pecel lele nih. Mm-mm. Lu tau gak pecel lele yang apa sih gambarnya itu etalase, bukan etalase sih, spanduknya itu masih kayak tulisan tangan gitu. Pakai kayak lukisan kanvas gitu ya, kanvas gitu yang ya. ada udangnya sama ayam ikan gitu kan. Nah biasanya abang-abang kan kalau misalnya beresin gelas yang udah habis tuh Heeh. pakai 5 jari tuh langsung angkat Iya. 5 gelas nih perak gitu langsung angkat ya gak sih. Iya, Set, iya. langsung angkat 5 jari gila. 2 jari tuh Lima- ngeciplin, plak, lima- lima- udah selesai langsung iya, dibilas. 5 gelas langsung cut langsung taruh ember 2 tuh Yang satu buat sabun, satu lagi buat pembilas gelasnya ya. iya. Gila. Padahal kumannya masih nempel itu. Tapi nggak apa, Ya, untungnya, berarti kita- untungnya orang Indonesia kuat-kuat sih, Bon. itulah tradisional Indonesia gitu. Betul. Benar. Atau apalagi Cul kira-kira ada. Dan fenomena hari ini menurut gue ada fenomena di mana ini Bon. Ada salah satu selebritis Bon. Kita sekarang membahas selebritis. Jadi di acara ada ya semacam AMI Awards gitulah kalau di kita mah fenomena luar negeri. mancanegara. Mm. Oh iya. Jadi hari ini ada kabar berita bahwasannya si istrinya Justin Bieber tuh si Hailey Bieber dia foto bareng sama Selena Gomez. Oh, yang memang pantannya Justin Bieber. nah kan mereka berdua itu kan terkenal panas nih. Iya. Akhirnya di satu momen dia foto bareng. Oh, jadi sejarahnya mereka tuh nggak pernah bertemu, nggak pernah baku sapa, baku tembak, Buset, buku tembak. Ada lagi ya baku hantam. baku pukul. Seru. Jadi iya jadi gitu. Makanya kan mereka kenapa panas, jarang ketemu gitu, kayak kurang akur lah hubungannya. Ya karena kan emang masalah percintaan emang sensitif. Iya, bagi karena dulu brother. si Hailey Bieber ini disangka ngerebut Justin Bieber Justin dari Bieber Selena Gomez. Betul. Iya, oh. Akhirnya dia mereka nikah gitu. Dan itu adalah momen yang netizen tuh bilang, wah ini tuh mencetak sejarah nih gitu. Oh iya. Tapi kalau gue pikir-pikir nih Bon, itu kayaknya seru juga ya. Kalau misalkan ngelihat istri kita sama mantan kita juga kayak menyatu gitu. gitu. Iya seru gitu Cul. Dan gue nggak kebayang ya kalau misalkan lo lagi jalan terus lo lagi sama cewek lo terus lo ketemu mantan lo gitu 5 orang misalkan. Perasaan lo gimana? Jadi gua sama ketemu mantan-mantan gua nih. Heeh. Yang pasti kan gua bakalan say hi dong. Kayak, apa kabar gitu. Pertama kali cipik-cipiki dulu, ya kan? Gitu kan. Ya nggak, itu kan wajar dong Oh ya pertemuan. cipik-cipik. Iya, bener-bener. Cipik-cipiki sambil say hi gitu Iya. kan. Nah, istri gua suruh duduk tuh. Duduk gak lu? Duduk gak lu? Iya gitu kan. Langsung digugat langsung ditalak kayak gue kalau kayak gitu caranya. Dan yang pasti gini Bon, yang gua rasa kayaknya kalau lo mengumpulkan istri lo sama mantan lo nih, kayaknya mereka bakal gibah tuh kayaknya. Gibahin tentang gue pasti. Dia pasti. Iya. Waktu pas kamu sama Boni keluarnya cepet ya. Iya tahu dia keluar cepet banget. Keluarnya cepet gila, privacy banget itu. Maksudnya keluarnya cepet. Jadi kalau misalkan pengen dijemput, ajak jalan tuh cepet keluarnya on Oh, time. on Karena lo kan time. disiplin. Disiplin benar. Emang keluar cepet emang harus apa kan Keluar enggak cepet Boni? gila.
Langsung ceraiin tuh gue sama istri gue. Iya langsung Bocah, ditalak. iya. Makanya itu kalau yang itu Cul, maksudnya Hmm. kan mantan ini nggak selamanya apa ya, dia tuh nggak selamanya baik sama kita gitu. Ada orang yang bisa menerima masa lalu, ada juga yang nggak bisa menerima masa lalu. Betul. Makanya kalau kita ada momen di mana kita sama pacar bertemu dengan mantan, itu nggak bisa dipungkiri pasti masih ada rasa jengkel atau rasa dendam gitu. Betul. Walaupun di gimmick mukanya tuh masih kayak it's Senyum. okay. Iya, akhirnya bisa gue tinggal nih. Ah. Kayak gue ada kesibukan bentar nih, akhirnya mereka berdua ngobrol nih. Yang ada apa istri gue dihasut nih, bukan sama dihasut si mantan lo. Iya, dibocorin semua Keburukan lo. keburukan gue. Akhirnya berpotensi 3 hari kemudian gue cerai sama istri gue. Makanya gue nggak pernah mempertemukan istri gue sama Ataupun pacar lo sama mantan-mantan lo iya. itu. Karena gue bukannya gue jahat, cuman ya gue menghindari hal itu. Karena kan gue bersama istri gue misalkan nih, ya gue mau long lasting lah, nggak mau Iya, ada betul. unsur-unsur negatif yang pasti. didengar sama istri gue gitu. Masa lalu, Betul. masa sekarang gitu. Dan lo juga harus hati-hati kalau misalkan cewek lo ketemu gue. Kenapa bang? Takutnya Eh, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. diinginkan gitu. Oh. Iya. Iya, paling kalau misalkan seandainya tiba-tiba istri gua atau pacar gua jalan sama lu nih, padahal dalam konteks mau curhat tentang gue gitu, Iya. nggak bakal gue kasih. Yang ada gue beli gergaji mesin, ya, di tempat situ juga langsung gue ujungnya gergaji langsung gue ituin ke muka lu. Gila lo kayak di GTA Kota Kedua. Enggak, maksudnya gue bantu lu, karena lu ngomongnya kan lagi ada ranting tuh. Oh, Jadi gue iya. cuci las Cul, ada ranting nih Cul, supaya enak ngobrol lah gitu. Itu gitu Cul. Itu kayak gue yang tolol. Kenapa gue mesti ngobrol deket ranting? Tapi lu diem aja, makasih ya Bon. Iya lah, yang ada mata gue merah semua tuh Ya. kesusupan kayu. Ya paling gue iseng dikit lah. Cut. Buset. Jadi gue hilang dikit sih. Gila. Atau tawa gue. "Oh, Mending kok alis gitu kan biar kelihatan kayak Charlie Puth. Ini kumis kayak Gogon gue anjing. Gogon tengah doang. Kalau ini kayak tengahnya hilang. Buset, kayak gila. Kepisah gitu kayak di Kayak Mr. dari- Bean. Kayak dari Sunandar. Aduh. Gitu. Cuman ada lagi Cul, kalau tadi lu bilang masalah siapa? Hailey Bieber. Nah, di Indonesia pun juga ada kejadian yang bisa yang kayak gitu Cul. Ah. Sekarang baru-baru banget naik nih beritanya nih, yaitu adalah Gading sama Gisel. Oh iya benar. Kan tadi gue liat tuh di beberapa media sosial TikTok ya kan, ada dia tuh lagi tanding basket itu Rans lawan si timnya Gading. Iya, lawan Koi. Ya pokoknya tim Koi lah. Iya. Nah si Gisel ini dia tuh ikut Lawannya. di timnya Rans. Hmm. Nah sedangkan si Gading ya timnya itu namanya bandit apa gitu. oke. Udah akhirnya ada momen-momen di mana netizen ngelihat kalau wih ternyata Gading sama Gisel ini selayaknya teman gitu, walaupun Betul. dia mantan suami istri Betul. yang punya masa lalu yang kelam gitu, tapi dia bisa menerima. Contohnya kayak Gading kan berlawanan nih sama Gisel di pertandingan itu. Mm-mm. Nah pas Gisel mau ngelempar bola, Mm-mm. harusnya Gading dia ngehadang dong. Iya. Cuman bolanya jatuh ke Gading tiba-tiba. Nah akhirnya Gading ngasih ke bola ke Gisel lagi, memberi peluang untuk Gisel tuh ngegolin gitu. Nah dari situ orang pada weh kayak aja cie. Gitu Nah ya. padahal Gading sama Gisel tuh udah biasa-biasa aja. Betul. Di situ dia menunjukkan bahwa hubungan itu walaupun mereka udah cerai dalam masa lalu yang kelam, buat apa disesali dan dibikin larut gitu. Iya, Di musuhan lah ibaratnya. Ya udahlah kita just friend. Yang penting gimana caranya anak mereka bisa hidup dengan adanya orang tua yang seutuhnya. Betul. Walaupun memang hubungan mereka udah bukan suami istri. Yes, Jadi dan- si Gempi ini merasa kalau mereka dia tuh masih punya ayah sama ibu gitu. Betul. Dan Papa Gading juga waktu itu dia bicara, dia ngobrol di podcastnya Vindes, dia bilang tuh dia itu gagal dalam pernikahan. Ya. Cuma kalau untuk masalah Gempi, Heeh. iya dia tetap gue seorang ayah, Gisel seorang Ibu, ibunya iya. gitu. Wah itu the best banget sih. great applause banget sih itu. Gak ada yang bisa kayak Bener, gitu bener, ya bener, kan. bener. Gitu makanya Apalagi kan kasusnya juga parah itu menurut gue parah sih. parah kasusnya ya kan. Sakit banget sih gue kalau jadi ya gitu deh pokoknya. Tapi emang kasusnya Gisel apa sih menurut lu parah? Apa? Kasusnya Gisel yang menurut lu parah yang kasus apanya emang? Apaan? Kasusnya Gisel. Kasus Gisel. Kasus Iya, Gisel atau Gading gitu. Martin gitu. Kalau Gading apa kasusnya nggak ada ya? Kan mantanan sama si Desta. Oh enggak, kalau ya emang mereka mantanan. Kalau Gading kan
yang gue lihat beberapa podcast orangnya memang baik Betul, ini betul. dan sekarang dia udah single barulah dia mencari-cari ke Leon kayak ini segala macam. Nah, menurut lu Leon tuh apa? Leon itu Le-nya itu le mineral. Ah, On-nya itu ons. Jadi beli le mineral seons. udah Pabrik mulai bisa, langsung. udah mulai jago. Oke, cakep. Iya, jadi dia ke agen tuh. Leon itu bar guys, Bar, guys, di gitu. daerah Salah Wijaya. satu bar di Narogong ya. Nggak pokoknya gitulah. Intinya ya mereka udah bisa apa sih menerima kehidupannya mereka masing-masing Betul. dan menerima kenyataan yang ada gitu. Yes, gue setuju. Cul. Jadi bukan berarti kalau kita mempunyai hubungan sama pasangan kita ketika kita putus atau cerai, terus kita bermusuhan gitu kan. Iya, itu sangat disayangkan Betul, gitu. Dendam tuh nggak boleh disimpan, tapi Benar. gimana caranya masalah itu dibuang dan masa depan itu dijalankan dengan sebaik-baik mungkin dengan adanya persahabatan yang utuh gitu, like ya sahabat. Betul. Gitu. Kalau lu gimana posisi kayak gitu? Misal lu punya istri nih, cerai, dan lu dipertemukan dengan momen-momen tertentu kayak Gisel dengan Gading ini nih. Mm. Contohnya lagi main basket atau Iya. mungkin lagi di bar lu ketemu, lu gimana perasaan lu? Ya pasti gue bakal tetap ngajak ngobrol sih. Yang pasti sih ya bakal lebih pengen intens sih gue sebetulnya. Pengen heart to heart gitu, kayak update live. Update gitu. live gitu. Kayak sekarang love Ada nggak sih language jatah lu apa sih gitu? jatah mantan ada nggak sih? Hah? Jatah mantan ada nggak sih? Ada jatah mantan. Biasanya sih lebih intim ya. Ya maksudnya jatahnya tuh kan jatah misalkan untuk nih buat biaya susu misalkan kalau udah susu, punya anak gitu. anak. Tapi Ini- amit-amit masa gue udah cerai anjing. Ya contohnya. Oh contohnya, oke. Lebih intim ya kan biasa kan. Ada jatah mantan tuh biasanya emang. Ya, misalnya jatah mantan. Ini cul, gua kasih duit buat nyokap lu, kasih nih oleh-oleh buat mama gitu kan. Oh iya benar. Gitu. Jatah mantan kan nggak harus physical touch gitu. Iya. Keren lo keren banget nih, keren ya. Pas. Iya, tapi gue yakin banget love language lu tuh physical touch ya. Love language gue ya physical touch sama act of service sih, lebih pelayanan. Eh, Nah kalau lo sendiri gimana Bon? Love language lo tuh apa? love language gue tuh Emang iya sih, betul juga. Ujung-ujungnya sih akan ke arah sana gitu. Iya, dari awal cuma pegang-pegangan ini, ujung-ujungnya juga bohong otak cowok lu tanyain love language lu apa? Gue tuh komunikasi ini tai ayam. Sini kita lu gamparin lu kalau misalnya love language itu cuman bullshit anjing. Udah pasti ujungnya love language cowok tuh adalah udah juga jauh-jauh. Itu makanya kenapa orang LDRan putus ya kan? Gak ada kabar putus. Nggak ketemu 1 minggu aja putus ya gara-gara gak dikasih jatah. Udah itu kesimpulannya. Iya sih, itu memang fakta-fakta yang memang ya di sekeliling kita juga seperti itu, Bon. Apa yang kita rasakan selama hidup di dunia ini. Itu Kan? makanya terciptalah dari agama kita tuh ya ta'aruf, Col. Betul. Itu ya untuk meminimalisir adanya kenegatifan yang terjadi saat ini gitu. Yes, betul. Atau enggak pilihlah lingkungan yang positif. Positif gitu kan. Contohnya kayak misalkan ya sama-sama yang hijrah gitu kan. Gue tadi pas ke kantor tuh udah mulai macet banget, Bon, gara-gara udah banyak anak-anak sekolahan, terutama sih kantor gue tuh deket banget sama SMA tuh, Bon. Oh, SMA ya? Iya, beda banget ya. Maksudnya gue ngerasa kayak anak-anak SMA zaman now sama zaman kita tuh kayak beda banget ya. Yang bikin beda apanya sih? Segi umur? Yang bikin beda tuh yang pertama ya gitu kayak dari stylenya ya. Kalau gue lihat tuh stylenya tuh sekarang anak SMA tuh cewek-ceweknya udah mulai berani gitu sih. Gitu. Oh, gue kira tuh dari segi umur, Col. Dulu ya anak SMA tuh layaknya kan kalau anak SMA kan umur 16, 17, 18. Nah, gue kira yang membedakan anak SMA sekarang tuh anak SMA zaman sekarang tuh umurnya 30 gitu. Enggak. Itu udah pakai Z kali itu anjing. 30 tahun, tapi nggak apa-apa sih. Nggak ada kata telat untuk belajar. Yang bedain umurnya ya, tapi umurnya bergeser gitu sistemnya. Gila itu pendidikan tolol. Iya, Boni, jadi gitu balik lagi. Jadi pas gue ngeliat anak-anak SMA zaman sekarang tuh apa ya, stylenya tuh udah berubah banget, Bon. Benar. Udah makin berani. Makin Berani tuh artinya kayak lebih apa ya, bajunya ketat, Ya. roknya udah span. ya kan yang tadi yang sering kita bahas juga tuh. Karena Jadi bikin gue berdiri.
Apanya yang berdiri? Iya tadi pas gue naik motor, aduh ini apaan sih pantat gue, jadi gue diri gitu. Beresin kanjut gue nyelip lanjut ternyata. ya, ternyata ya. Saking lu ngeliatin tuh, kok gini banget ya. Iya udah berubah banget sekarang ya. Iya, jadi pas lu nengok gini, badan lu kan ikut nengok nih. Tadinya keselip tuh jadi kanjut lu. Iya. Ya, maksudnya gitu kan. Betul. Aduh, keselip lagi. Tadi harusnya lurus, gua jadi belok begini badan gua. Gitu kan. Iya betul. Kira apa yang berdiri? Terus juga sekarang gini Bon, kalau anak-anak SMA nih kalau gue liat yang zaman-zaman sekarang, kalau zaman dulu itu kan anak SMA kalau di kelas tuh kalau misalkan lagi belajar, mereka kan pure nulis, dengerin gurunya nulis, catet. Kalau sekarang itu tuh udah dia tuh diem ya dengerin gurunya nulis, kalau udah selesai baru difoto. Bener gak tuh? Oh iya, Iya kan? benar. Sekarang tuh kayaknya udah ngambilnya jalur-jalur simpel aja udah. Iya itu. Jadi pas gurunya nerangin, mereka main HP nih. Main HP. Nanti udah kelar nih, terus baru di foto jebret. Iya. Kalau enggak yang lebih canggih lagi, kan sekarang kan udah pakai presentasi infocus lah gitu misalkan. Pakai PowerPoint. Udah guru yang presentasi gitu-gitu, mereka main HP ujung-ujungnya gue minta file dong. Gitu kan. Relate parah sih. Iya benar. Dulu kan kita kan nggak ada teknologi kayak gitu. Iya. Maksudnya masih pakai apa Disket. sih? Disket apa sih yang kayak proyektor ya? Proyektor gitu-gitu kan, apa kapur gitu-gitu. Zaman kita spidol. Kapur. Kayak Laskar Pelangi. Iya spidol, maksudnya nggak ada fasilitas yang boleh dibawa di dalam sekolah gitu. HP-nya disita kalau di dalam kan. Iya benar. Jadi kita merhatiin terus gitu. Wah nih, zaman sekarang HP udah bisa dibawa ke dalam ini dan segala macamnya ya kan. Teknologi canggih. Udah berarti kalau presentasi paling gitu doang. Orang guru ngejelasin presentasi ini ya udah foto jebret udah. Iya. Wah, simpel banget yang sekarang ya. Dan ini Bon, kalau misalkan anak-anak sekolah ya baik SMP, SMA, sekarang tuh kalau misalkan mereka berantem gitu kan. Sekarang tuh kalau dulu kan dihukum sama gurunya. Dulu nih, kalau sekarang tuh udah gila udah ada yang pakai ambil pakai pengacara lah, panggil pengacara untuk menyelesaikan masalah itu. Iya, karena bullying ya kan. Karena bullying kan. Tapi itu positif cuy sebenarnya. Why? Karena ya mereka udah mengetahui aturan-aturan tentang hukum dong berarti. Iya betul sih. Dengan adanya pengacara berarti kan mereka kan udah ngerti akan dunia perhukuman nih, dunia aturan-aturan hukum. Kalau dulu berantem berarti nggak ngerti aturan hukum dong. Anjing lu ini emosi dikit pukul ya kan. Yang ada dipanggil orang tuanya nangis. Tapi kan selesai. Kalau dipanggil pengacara, yang kata ketir gurunya, deg-degan gurunya. Aduh, salah gue nih, manggil dipermasalahin orang ribut nih. Harusnya gue biarin aja nih, jadi gue yang jadi saksi. Makanya, di BAP gitu-gitu kan. Tapi canggih sih, maksudnya plus minus sih coba. Plus minus. Tapi yang gue sangat gue sayangkan. Anak sama zaman sekarang tuh terlalu dimanjain dengan fasilitas-fasilitas yang ada cul. Contohnya dulu zaman kita nih kalau kita SMA nggak ada tuh yang apa zaman kita SMA dulu nih. Dulu tuh kita berangkat sekolah aja harus naik angkot. Betul. Naik kendaraan nggak boleh. Naik metro mini nyambung naik angkot. Lo tau nggak cara berhenti metro gimana? Gimana? Lo lagi berdiri nih. Tanpa kalimat apapun hebatnya metro mini gitu. Lu coba berdiri, sediain koin atu, lu ketok tuh atapnya, tak berhenti tuh metro. Jadi punya kode-kode tersendiri ya? Iya, tak berhenti tuh metro mini. Udah gila, saking hebatnya tuh. Gak perlu pencet-pencet tombol kayak sekarang nih. Set, bang nih. Dulu mah ada rutenya, masuk ke metro, diri, udah sampai tujuan yang dekat nih, lu kasih kode tuh, tak berhenti tuh metro. Iya, kadang-kadang kalau kita turun dari metro, baru kan apa kaki satu, ini kan metro udah jalan. Jatuh. Iya, pengalaman banget tuh dulu, zaman tahun era 2000-an lah itu lah ya. Iya, benar-benar zaman SMA dulu ya. Nyambung lagi naik angkot. Jadi penuh effort Bon untuk sekolah. Iya. Belum lagi kalau misalnya kita naik kendaraan angkot, ya kan? Kalau angkot tuh udah paling umum zaman 2000-an. Kalau sekarang kan orang udah bawa kendaraan sendiri kan, motor, mobil. Bahkan mobilnya Fortuner, ada mobil sport lah yang buat lihat, gokil sih anak SMA itu sekarang. untuk anak-anak SMA yang mungkin SMA yang udah famous terkenal ya, untuk orang-orang kaya kali ya. Jangan kan yang udah famous cuy, yang masih skala biasa aja tuh ya bawanya Ninja. Iya, Vesomatic, Aerox. Kalau zaman kita dulu kan malah boleh kita bawa kendaraan. Iya, gue cuma buat Jupiter Jet yang kopling suntik. Gua gas angin. Kalau yang ngerem
Terus klaksonnya, turun nenek. Waduh, anjing alay banget bangsat. Iya kan? Iya. Gitu, makanya itu unik dah. Apalagi kalau misalkan yang unik juga tuh salah satunya kalau kita naik kendaraan zaman kita SMA dulu tuh yaitu angkot, Cul. Angkot, oke. Kalau kita udah emang agak riskan sih, agak mengerikan gitu. Kalau misalkan kita naik angkot nih, kalau udah full angkot ya, kita pasti duduk di kursi 2 itu tuh. Iya, yang kursi di dekat pintu. Dekat pintu yang kayu, yang badannya belakang. Iya. Ya kan, kalau misalkan kita turun udah mual tuh. Heeh. Itu kan badannya belakang soalnya. Iya. Ya kan kecil berarti. Ngatin jalan belakang gitu. Kadang-kadang kalau siswa-siswa yang bandel, bodo amat dah, gelantungan tuh biasanya Oh, kan. gantung. Bang ganteng, bang Iya. ganteng. Bang kiri bang. Hmm. Pas udah abang yang kiri langsung lompat lari kagak bayar. Gitu kan dulu. Anjing ya, emang Iya. licik banget emang. Licik ya. Dari SMA udah ada bibit-bibit kelicikan ya ternyata ya. Enggak, itu emang pengalaman, coy. Tapi itu dari sebagian orang aja mungkin, Bon. Sebagian orang aja, tapi untuk tahun 2000-an pun juga ada juga yang era-era zaman, maksudnya kaum elit juga ada yang emang dijemput pakai supir. Itu emang flat dari dulu sampai sekarang pasti ada yang kayak gitu. Betul, pasti. Cuma untuk kalangan-kalangan kayak biasa-biasa aja, medium nih istilahnya, yang dulunya tadi naik angkot dan segala macamnya, sekarang tuh ya udah bawa motor Matic lah, bawa motor Vespa, kalau nggak CBR, Aerox, macam-macam lah pokoknya di modif. Karena itu Tenge, lu tau nggak lo tenge? Ya mungkin itu ada maksud tersendiri buat ngelobi gebetannya kali. Maksudnya, udah itu emang zamannya generasi Z lah ya. Betul. Terus juga Bon, zaman dulu kita SMA nih Bon, kalau kita mau entertain gitu, paling kita kalau mau entertain tuh apa maksudnya? Ya misalnya ke dunia-dunia gemerlap gitu. Pada zaman SMA. Iya, zaman SMA, zaman kita nih. Dunia gelap pada zaman SMA. Iya. Di era 2000-an tuh. Betul. Paling kita cuma larinya ke Kemang tuh, ke venue, ke tipsy, ya kan? Dan itu cuma 2 doang tuh. Iya. Yang kalau emang kaum elit tuh biasanya udah ke main-mainnya ke mana sih? X2 gitu kan. Itu tuh udah kalangan atas banget. Bener. Jadi cuma dikit bar tuh yang bisa dimasukin anak SMA ataupun SMP ya kan. Zaman sekarang anak-anak SMA tuh Bon, waduh itu udah kemana-mana aja Bon. Kemana tuh Bon contohnya Bon? Yang sering lu temuin, lu kan sering nemu tuh. Amora, iya Amora ya. Halfway. Iya karena kan murah. Jadi untuk dompet para mahasiswa SMA nih, cukup lah, masih cukup bisa. situ. Dan kan mereka orang pun nggak mungkin bisa tembusin ke embassy, kecuali emang kalangan elit dan orang kaya, ya kan, embassy atau Swill atau Kode, ya kan. Betul, atau enggak ke Kolosseum. Bokarika. Buset, Kolosseum. Anak gua kalau gua jadi bapak nih, anak gua Kolosseum. Buset, balik-balik gua kasih gua lakban mulutnya 24 jam. Sama gue iket, anjing ngapain? Iya nggak apa-apa, kali kan biar tahu dunia luar itu seperti apa. Kan ke Kolosiumnya kan sebareng gue kalau anak lo cewek tapi. Kolosiumnya maksudnya Kolosium Eropa apa nggak apa-apa. Roma gitu. Iya, berarti memang banyak banget ini buat maksudnya jauh banget ya. Polemiknya banyak sih, perbandingannya Jo. Perbandingannya. Kayak dulu kalau kita mau masuk ke tempat clubbing tuh zaman kita SMA tuh harus pakai KTP ya nggak sih? KTP, iya, dicek. KTP. Sekarang udah lost doll aja udah. Masuk, belum dibungkus, lu mampus. Iya lu maksudnya tahu diri lah, SMA tuh boleh nakal cuman masih ada tahu batasannya. Betul, gitu. Harus bisa jaga diri juga lah. Gitu loh. Jangan sampai pendidikan terlupai gitu. Sama visi-visi untuk ke depan mencari kerja, kuliah tuh jangan sampai dilupain gitu. Benar, jangan terlena dengan entertainnya, jadi dia melupakan akademisnya. Kadang-kadang sekarang emang gampang banget masalah-masalah gituan kan udah ini banget tuh, emang udah umum banget jadi. Iya, benar. Dan dulu kalau zaman dulu ya itu yang paling pakem sih itu aja sih. Terus sekarang juga uang jajan orang juga kayaknya zaman sekarang udah gede-gede deh uang jajan. Gue bayangin dulu SMA dikasih cuma 25.000 gue. Ini kita bicara khusus di Jakarta ya kali Bon ya? Iya Jakarta. Mungkin kalau daerah-daerah lain beda kali ya budayanya. Cuman kalau misalnya ada yang sama mungkin ya sama gitu ya. Gak apa-apa dengerin aja gitu. Ini skema Jakarta lah istilahnya. Iya betul. Ya kita dulu zaman kita 2000-an paling kalau SMP 15.000, udah naik kelas 25.000, tambah goceng biasa tuh, ya kan, 25.000. Kalau zaman kita SMA uang sakunya, kalau sekarang mah orang mungkin cepet 200, kalah tuh gaji PPSU. Iya kan, cepet kali 30 3 juta. Makanya. Iya. Gila ya. Enak banget anak SMA sekarang dimanjakan gitu. Benar. Dimanjakan.
Makanya buat orang tua tuh jangan terlalu over ngasih uangnya. Benar. Karena setuju. pergaulan udah semakin bebas, Semakin jadi bebas. takutnya itu uang dipakai untuk yang tidak berguna. Nah, iya. Berbahaya itu. Niatnya sih orang tua baik ya, anak kasihan kamu kalau makannya nggak enak ini. Cuman orang-orang zaman sekarang tuh anak ABG udah picik otaknya, licik. Aduh, Gue udah parah tahu sih. karena gue pernah mengalami dikasih uang gocap. Yang tadinya niatnya tuh dari orang tua harus beli makanan yang enak, terus makanan yang bermanfaat, susu mungkin kan atau apa. Ini 20.000 buat makan, 25.000 buat beli filter tuh, rokok filter kalau enggak Sampuramal. Iya, benar. Kalau sekarang juara tuh rokok juara. Iya. Kalau anak SMA zaman sekarang dikumpulin duitnya buat weekend, ya belinya udah minuman keras. Keras. Iya, anggur Itu tuh merah, hak Intisari. mereka sih. Toh mereka sih, cuman ya kita dari generasi-generasi yang hidup di tahun 2000-an ya sangat amat disayangkan gitu. Jadi harus stabil lah antara Iya. kenakalan lu dengan Betul. tempo untuk menuju kesuksesan lu. Benar. Cara Jadi belajar gitu. akademisnya Akademisnya bagus. Walaupun lu mau nge-clubbing juga oke, tapi akademisnya harus dijaga juga sih, Jaga Bon. juga gitu. Iya, betul. Gitu sih, itu sih yang paling apa sih? Yang paling beda lagi sih ya itu kayak contohnya cewek-cewek nih juga nih. Cewek-cewek kan kalau kita zaman dulu nih kita ngerokok aja tuh orang tuh ngeliatnya udah aneh gitu. Kalau ngeliat anak SMA, Emang SMA ngerokok. cewek ngerokok ya. Iya. Jangan cewek dulu deh, kita ngebahas cowok aja dulu ya. Cowok, oke. Kita naik motor sambil ngerokok pakai baju SMA. Itu tuh kayak udah dibenci sama orang gitu. Benar. Diliatin orang. Ih, anak SMA ngerokok di tahun 2000-an nih. Bahkan itu juga udah melanggar peraturan sih harusnya. Aturan ya kan kayak anak di bawah umur ngerokok gitu. Iya. Sekarang lu bayangin orang yang pakai baju putih biru atau enggak putih merah nih anak SD. Gue lihat nih gonceng 3 depan udah pegang filter. Tangannya buset dah. Gila dah. Gila ya. Tapi sekarang orang udah biasa-biasa aja gitu, udah terbiasa dengan pola kehidupan kayak gitu. Gue liat orang juga berangkat ke sekolah cewek digoncengin naik Gojek nih sekarang kan. Ya kan di Gojek kan digoncengin nih. Cewek ada nih kayak gitu, tangannya main HP, sampingnya kanannya kiri megang EC itu rokok. Pakai baju SMA tuh, putih abu-abu sambil anjir, jangki banget. Parah. Biar nggak nyaru, biasa pakai kardigan Kardigan juga. dulu. Biar nggak kelihatan banget anak sekolahannya. Sekolahannya. Biji. Dulu kan. Iya. Kalau sekarang mah kayak udah bebas-bebas aja, cuy. Sekarang udah bebas aja ya. Cuman ya itu dia, balik lagi kita mah keren sih kayak gitu. Maksudnya ya ada revolusi yang kayak gitu, maksudnya bagus itu orang bisa menerima kekurangan-kekurangan yang ada. Cuman Betul. ya jangan terlalu tamak gitu. Ya kan jangan terlalu over lah. Iya, diforsir aja sih. Diforsir aja sih. Iya. Pendidikan, akademik sama kenakalan lo, pergaulan lo itu kan healing buat lo. Iya, betul. Istilahnya kan kayak buat hiburan. Benar, Itu harus balance tuh. Betul. Jangan sampai masa tua lu atau masa muda lu di umur-umur 27 untuk mencari kerja lu malah jadi orang yang susah gitu. Bener, apalagi kan zaman sekarang susah buat nyari kerjaan, Bon. Apa Cul katanya Bu Sri Mulyani? Apa? Yang perihal rumah apa? Kata Bu Sri Mulyani apa zaman sekarang nih? Oh, kalau zaman sekarang tuh generasi milenial tuh udah nggak mungkin bisa beli rumah, Bon. Tuh. Bahaya Menteri tuh. Ekonomi aja udah bilang gitu. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan kan. Ekonomi, iya, karena memang semua harga udah naik nih. Betul. Makanya buat kalian-kalian yang ada di generasi-generasi masih umur-umur 19, 20 sampai 25, kalian saya itu harus pinter-pinter Saving. menjaga pergaulan, menjaga pendidikan. Betul. Gimana caranya lu hidup di 10 tahun kemudian tuh bisa jadi orang yang sukses. Iya, ya walaupun memang kita belum sukses, seenggaknya kita ngasih tahu lah Iya, ya. kasih tahu. Jangan sampai terjadi kayak Bangsat, kita. dia orang Gitu. so wise anjing pada. Sobat wise banget. Oke, Bon. Iya, maksudnya kita belajar dari pengalaman kita, Cil. Jangan sampai lu berkorban kayak kita nih, kayak berkorban banget untuk mendapatkan uang tuh berdarah ya karena pendidikan yang kita tempuh dulu tuh ya emang agak caur. Bener. Kita Gitu. menyanyiakan Ya ya. kan? Akhirnya ya udah. Tapi kalau lu pendidikan lu oke, ini oke, bahasa Inggris lu olah, komputer lu jago gitu-gitu. Yang ada Ya itu top bakal gitu. menjadi Iya. karyawan yang sangat-sangat bagus. Bagus tuh. Betul. Dan gua sangat disayangkan banget sih, yang paling gue benci adalah bukan gue benci sih, kayak apa ya? Sarkas banget tuh, apa benci apa ini apa Nah, tapi kesel. relate nih Cul, Apa fakta. tuh? Coba kasih tahu gue. Sekarang dong.
narkoba aja udah dilarang kan, Betul. ya kan? Narkoba dilarang untuk seluruh kalangan. Nah sekarang Narik kolor babe. ah Narik kolor babe. bukan Apa? nasi kondro bakar. Nasi kolor bakar ya. Iya, makan Ada lagi aja enak banget singkatannya. tuh, nasi kondro bakar khas Makassar tuh. Iya. Hindarilah gitu kan. Betul. Sekarang gue liat tuh beritanya banyak banget orang yang anak SMA ketangkap narkoba, seks bebas. Betul. Kemarin gue liat berita Bekasi anak SMA-nya 500 orang kena HIV. Waduh, astagfirullahaladzim, parah banget sih. Anak mudanya, iya kan? Aduh, Mungkin itu perlu edukasi sih buat edukasi. sebetulnya. Makanya saran gue sih Cul untuk pendidikan di nggak salah sih Menteri Pendidikan zaman sekarang tuh Pak Nadiem Makarim, karena kan memang dia kan beliau ini kan anak muda yang bersinergi banget gitu dan punya apa sih kayak ya program-program yang bagus untuk mengusung jiwa-jiwa anak muda zaman sekarang. Oke, mungkin itu aja Bu nih ya pembahasan kita. Ya, Kayaknya itu udah aja. cukup lama ya. lama juga ini, udah malam juga ya. Udah malam juga. Jadi ya kita sharing-sharing aja sih sebenarnya sih. Yoi. Ya gitu. Jadi buat kalian yang nonton YouTube kita jangan lupa di like, comment, and subscribe ya Yoi. di Bonian Dicul. Terus juga jangan lupa di follow IG kita Bonian Dicul, TikTok kita di Bonian Dicul juga. Sama pokoknya semua. Semua sama. Tumpak blek sama aja. Pokoknya lu search aja di TikTok deh yang sekarang gampang dibuka, Boni Dicul dah lu. Ya, situ. Follow deh. Kalau emang kalian bosan ngeliat, aduh gua gak sempet nih ngeliat video terlalu panjang. Nah, potong-potongannya bakal kita sharing di TikTok banyak Yes, tuh, betul gitu. banget, betul banget. Oke, gitu Oke, aja mungkin kali gitu ya. aja Mungkin dari kita bakal ngasih next konten yang lebih menarik ya kan, nggak hanya sekedar podcast, mungkin bisa dari daily vlog atau apa dan segala macamnya kalau lo kepo sama kita ya kan. Yoi. Informasi-informasi yang lain gitu. Betul Ya, sekali. cukup begitu aja sih. Jangan lupa ya teman-teman didukung terus Bonian Dicul. Oke, cukup sekian dari kita. Bye. Bye bye.